Yuk makan dulu nasi tutuk oncom Tasikmalaya. Ini baru pertama kalinya saya makan nasi tutuk oncom Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping di Jelajah Jabar Istimewa. Dan di episode pertama saya akan mendatangi kota Tasikmalaya. Begitu sampai di Tasikmalaya, saya langsung mampir ke pemandian air panas Cipanas Galunggung Tasikmalaya. Udah gak sabar nih menikmati air panas di Tasikmalaya. Tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata alam favorit di Priangan Timur karena memadukan relaksasi air panas alami dengan suasana pegunungan yang masih asri. Lihat sendiri kan, banyak pepohonan dan udaranya di sini seger banget. Sekarang kita ada di pemandian Cipanas di Tasikmalaya. Jadi ini lokasinya di bawah Gunung Galunggung. Jadi ini perjalanan menuju ke wisata alamnya itu kurang lebih 200 meter ya. Sekarang kita mau ke atas dulu ke wisata alamnya, menaiki tangga. Tangganya tinggi-tinggi. Selamat datang di Wahana Cipanas Galunggung. Ada ember tumbah, ada pemandian alam, kolam anak, kolam sungai, curug, panoongan. Nah, kita mau cobain ya. Jam operasional wisata sampai jam 11 malam, Pak. Oh. Bisa sampai jam 11 malam di sini ternyata. Kirain udah mau tutup, itu warung-warung udah mau tutup. Udah tutup. Assalamualaikum, Damang. Alhamdulillah. Ayo kita foto dulu. Ini pemotor. Oke. Ini air panasnya sini ya, Pak ya? Iya. Itu ya? Iya ini. Keluar. Tuh. Tuh uapnya aja udah mengepul tuh uapnya tuh. Sebelah. Kalau kamu mau ke pemandian air Cipanas di Tasikmalaya, jarak dari pusat kota ke tempat ini sekitar kurang lebih 18 sampai 21 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 45 sampai 60 menit. Kita lagi menikmati air panas di Tasikmalaya. Ini ada dua kolam ya. Ada kolam yang kedalamannya nggak terlalu dalam, sama ini untuk dewasa. Yang sini airnya lebih panas daripada yang di belakang saya. Jadi kita sekarang berendam di sini karena cuaca di pemandian hari ini baru saja turun hujan, jadi cuacanya dingin, jadi enakan mandi di kolam yang airnya lebih panas. Suhu airnya panas banget guys. Jadi suhu air di sini itu bervariasi ya, sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Bahkan bisa lebih. Air panas ini mengandung mineral belerang yang baik untuk kulit dan relaksasi tubuh. Badan udah seger, sekarang saya mau menemui salah satu pelaku ekonomi kreatif di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mau meliput salah satu ekonomi kreatif di Tasikmalaya. Terima kasih. Kan kalau Tasikmalaya itu dikenal sebagai kota bordir, ya kan? Betul. Konveksi. Konveksi. Dulu saya betul. juga pernah bikin baju di Tasikmalaya. Oh ada. Nah sekarang teman-teman kita lagi mau ngobrol sama salah satu owner dari industri kreatif di bidang fashion. Teh namanya apa? Rere. Rere Shop. Rere Shop. Rere Shop. Saya lihat Instagramnya udah followernya udah banyak banget. Nanti kita cerita-cerita sedikit ya. Amin. Kita Iya. ngobrol santai ya. Boleh Bapak. Oke, Siap. sekarang boleh cerita nggak awal mula kenapa terjun ke dunia fashion? Suka sih Pak. Suka? Jadi Atau aku memang tuh memang turun-temurun? enggak. Ini benar-benar dari awal. Kalau orang Ya. tua memang lebih di apa ya pariwisata di bis.
Justru orang tua malah nggak di bidang fashion ya. Enggak. Kan biasanya turun-temurun tuh dari orang tua ke anak-anaknya ke cucu-cucunya gitu ya. Betul. Jadi ini teteh yang berbeda sendiri dengan usaha orang tua. Iya. Oke. Terus cerita jatuh bangunnya kesulitan di awalnya seperti apa dulu? Biasa sih, jadi susah untuk ngebangun dari marketingnya sih Pak kalau dulu. Marketingnya. Oke. Dulu kan memang coba di Instagram, tidak ada TikTok, tidak ada. Kalau Shopee kan memang baru-baru juga di 2020 sekian lah gitu ya. Jadi memang dari endorse manual, menghubungi artisnya, nge-DM. Really pernah aku endorse. Pada zamannya saya juga zamannya. merasakan itu. Produk-produk pada datang ke artis untuk endorse posting di sosial media betul, gitu ya. Iya. Dan itu biaya promosinya besar loh. Lumayan. Saya aja dulu lumayan 2 digit itu. Apalagi Masya Allah. artis-artis yang tadi disebutkan. Jadi seberapa penting peran sosial media dalam mempromosikan produk dari Rere Shop? Penting banget, hampir 80% kayaknya Omset dari sumber ini omsetnya ya? tuh dari sosial media, dari postingan influencer dan artis. Itu. Berapa karyawan teh yang terlibat untuk saat ini? Sekarang ada 38, untuk penjahitnya ada 200. Teh, boleh cerita jatuh bangunnya produk Rere Shop atau usaha di bidang fashion ini seperti apa jatuh bangunnya? Lebih ke pernah waktu itu kena tipu sih Pak. Oh, kena tipu. Jadi dulu kan masih manual ya. Kalau marketplace kan dia ke rekening bersama dulu gitu ya, ke Shopee dulu atau ke TikTok dulu. Kalau dulu kan masih ke rekening aku. Kebetulan dulu banyak reseller, alhamdulillah. Oke. Jadi di setiap kota kita ada reseller. Sebelum online jualan itu, sebelum ada TikTok, itu reseller. Nah, itu betul. bagaimana omsetnya waktu itu? Alhamdulillah sih waktu itu 2 tahun pertama kebeli mobil kecil. Oh, 2 tahun udah langsung kebeli mobil. Balik lagi, sorry tadi belum selesai. Cerita ketipunya tadi gimana? Nah, jadi banyak banget yang transfer waktu itu ya, hektik banget dan admin itu baru cuma 2, saya dan ada satu lagi rekan namanya Ani. Nah, jadi biasalah Pak, kelewat cek. Gitu, bukti transfernya ternyata palsu. Terus akhirnya? Ya udah, dikejar nggak bisa, barangnya udah kekirim. Tapi Betul. memang perjalanan dari 2014 ya Teh ya? Iya. Sampai sekarang ini kalau nggak salah kan followernya udah besar ya? Di Alhamdulillah, udah Instagramnya udah 1 juta. Iya. Kalau cerita jatuh bangunnya produk Rere Shop ini seperti apa? Kan waduh banyak persaingan sekarang Iya, kan? betul Pak. Aduh, harus kreatif banget. Aku Harus kreatif tuh bener. Iya, kreatif. Ngikutin market, ngikutin pasar sekarang lagi tren apa. Apalagi sekarang TikTok kan udah ada FYP-nya Tapi ya. ini modelnya emang keren-keren. Aduh, amin. Makasih. Terus. Awalnya aku di overall Pak. Overall itu jarang banget kita temuin di mall, bener nggak? Jadi di mall itu rata-rata kalau nggak kemeja dia celana, kalau nggak dress gitu. Ya. Nah, apalagi orang-orang yang seneng buat hangout gitu kan masih ABG ya. Bener. Awal-awal Oh, nge-shop jadi gitu. segmennya dulu tuh ABG, ABG lah ya, milenial lah ya, betul, kayak kita lah ya. Iya, Gen Z. Kayaknya kita seumuran karena tadi ada Cherry Bell apa segala macam seumuran. Iya, kayaknya. seumuran. Bapak Kelahiran kayak- tahun berapa? Aku 93. Oh 93, jauh ternyata saya 82. Gitu, jadi Selain ditipu tadi, riset produknya di ABG itu senengnya yang lucu-lucu kan, outfitnya gitu. Tapi terbentur lagi kalau untuk ABG dari uangnya. Uangnya kan terbatas dikasih sama orang tua aja. Jadi, aduh, kayaknya kurang gede nih market kita gitu. Yeah. Akhirnya di tahun 2022 kita mulai ke Sarimbit. berarti 2022 pas Covid udah mau selesai ya? Udah Dikiri- selesai. Heeh. Oh, pas di Covid berarti aku udah mulai Sarimbit tuh. Ada Kama Kalila, berarti 2021 ya. Berarti pada saat Covid itu pengaruh penjualan juga luar biasa dong. Tapi malah bagus Pak. Oh malah bagus, Malah orang malah bagus belanja ya? karena orang nggak bisa ke mall kan. Malah ke baju aku tuh Itu sudah online TikTok atau udah website? TikTok, udah TikTok juga. Udah ada ya? Kayaknya ya? udah Tahun deh. itu ya? Waktu itu. Karena kita main TikToknya telat teman-teman ya. Belum. Nah, jadi TikToknya waktu itu aku ngonten rajin banget. Nah, dikerahin ke Shopee. Kita sambil jalan-jalan ya, Boleh, lihat-lihat produk dari Rere Shop. Nah. Ini memang modelnya kekinian, model anak Betul. muda lah seperti ini ya. Iya. Ini tampilan depannya kayak ada apa sih baju-baju Fresh. kerajaan gitu ya dari Aduh. negara mana Iya. gitu. Apa? Motifnya ya. Kaisar-kaisar begitu ya. Nih. Iya. Apa yang membedakan Matiin aja. produk Rere Shop dengan brand yang lain? Affordable sih Pak. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau. Betul.
kan kalau misalnya dengan bahan seperti ini di mall tuh bisa 600 sampai 1 juta deh kayaknya Pak. Karena saya kan sering juga riset ya. Dari segi bahan, saya kebetulan udah ke pabrik order sendiri, udah celup sendiri, motifnya udah didesain sendiri juga. Jadi untuk barang dengan motif yang seperti ini Pasti nggak ada. Pasti cuma di kita aja. Seperti ini kisaran harga berapa kalau produk Rere Shop? Ini cuma 175.000. Di bawah 200 teman-teman. Iya betul. Ini bener-bener loh. secantik ini bahannya, lihat. Kalau di mall ini 700 sampai 1 juta Betul. masih oke loh. Coba di Rere aja sih. Apalagi di TikTok Harganya di banyak bawah voucher, 200.000. Pak. Nanti Pak, ada voucher banyak banget. nanti langsung beli di sini ya. Langsung. Oke. Itu. Dan kita kalau misalnya sarimbit itu harganya juga kokonya terjangkau di 130.000. Iya. Tangan panjang 140.000. Anak-anaknya mulai dari 70.000. Anak-anak untuk koko anaknya. Iya. Dress anaknya juga 100 ribuan mulai harganya. Sangat Di terjangkau. sana Tapi biasanya kalau momen-momen lebaran itu kan Iya. orderan banyak tuh Teh. Betul, Nah, alhamdulillah. bagaimana Teh menjaga kualitas di tengah banyaknya orderan? Kan pasti ya bukan penyakit ya, kebiasaan brand atau produk fashion di musim-musim tertentu yang rame begitu. Iya, Itu betul. kan kadang-kadang jahitannya ada yang ya betul. begitulah karena memang kebanyakan order. Nah, Teteh Iya. gimana tuh, membatasi kah atau memang di loss aja atau bagaimana? Dibatasi, untuk menjaga Pak. kualitasnya. Tetap dibatasi. Kita open PO sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Jadi memang kebetulan kemarin juga ada miss juga ya sedikit, tapi memang alhamdulillah bisa diatasi karena dari tim vendor kebetulan tadi balik lagi tim vendor kita kan orang luar, tapi keluarga kita juga keluarga besar Rere Shop. Maksudnya mereka benar-benar ngebantu untuk mencari lagi tim. Jadi nggak dipikirin sama aku minta ke mereka aja tambahin gak mau tahu setiap vendor karyawan nambah 60 atau 100 kali 100%-nya dari orang yang udah ada. Jadi mereka alhamdulillah semakin besar kuantitinya yang dikirim ke gudang kita juga semakin banyak. Lebaran kemarin berapa omsetnya? Rahasia deh Pak. Iya, rahasia dapur ya. Berapa jumlah kuantiti lah kira-kira? Mencapai 5.000, 10.000, 20.000 kira-kira? Lebih, Pak. Lebih. Langsung hitung ya. Teteh boleh berbagi tips buat Boleh. generasi muda, milenial, Gen Z yang lagi memulai usaha. Kalau dari saya sih mulai dari hal terkecil dulu. Niat yang paling kuat, kita harus pintar baca peluang. Jadi Tuh, pintar baca peluang. betul. Momentum. Itu. Ada lagi nggak Teh yang mau di-share untuk generasi muda kira-kira dari Teteh? Jangan banyak rebahan. Jangan banyak rebahan, apalagi tuh. Scroll TikTok ya Pak, scroll TikTok tapi kalau misalnya mencari inspirasi oke. Aku juga sih tren-tren yang sekarang lagi, sekarang orang lain lagi tren naiknya baju apa sih gitu kan, tetap aja kita harus lihat di kompetitor ya. Risetnya dengan salah satunya scroll TikTok gitu. Tapi memang kalau scroll TikTok yang kurang bermanfaat dikurangin lah ya. Kira-kira sosok siapa yang berpengaruh ya di hidup Teteh, terutama di usaha di bidang fashion ini kira-kira? Almarhum Mama. Oh, Mama udah almarhum. Iya, tahun berapa? kemarin. Oh, tahun kemarin. Iya. Iya. Bagaimana peran anak, suami, Iya, keluarga itu yang juga lain? luar biasa, bukan tidak disebutkan ya. Suami juga masya Allah sangat berperan banget karena memang posisi di sini untuk sistemasi suami yang pegang, gitu untuk karyawan, IT-nya apa segala macam IT-nya, ya. iklannya juga Bapak, alhamdulillah sama beliau karena aku nggak ngerti iklan ads di TikTok ataupun di Shopee itu sama suami yang pegang. Oke. Gitu. Terima kasih Teteh sudah menginspirasi kita semuanya. Insya Allah. Terima kasih udah mau berbagi bersama kita di Sama-sama, program Pak. Jelajah Jabar Istimewa. Sekarang saya pamit, saya mau cobain nasi tutuk oncom yang Nah, katanya itu harus viral. makanan khas Di Tasikmalaya Di ya. Tasik, iya. Ini baru pertama kalinya, saya belum pernah nyoba nih. Kira-kira yang paling enak di mana Teh? Ben Hill. Ben Hill itu di mana? TO Ben Hill ada di nanti kita searching ya. Searching, cari aja. Sekarang kita mau makan nasi tutuk oncom khas Tasikmalaya. Terima kasih Teteh wawancaranya, terima kasih ngobrol-ngobrolnya Rere Shop. Terima kasih semuanya Teh, semangat sukses untuk Rere Shop. Hatur nuhun. Mampir ke tempat wisata udah, ngobrol bersama tokoh inspiratif juga sudah. Sekarang yang belum, tinggal isi perut. Kebetulan juga saya udah lapar banget teman-teman. Ini sudah jam 12 siang. Nah waktunya sekarang kita cobain tutuk oncom, makanan khas dari Tasikmalaya. Sama campur. Ini sekarang mau cobain nasi
tutuk oncom. Kita cobain ya, nasi tutuk oncom khas Tasikmalaya. Nah, jadi ini nasi pakai oncom. Tutuk itu artinya apa, Bu? Ditumbuk. Oh, ditumbuk ya. Tutuk itu artinya ditumbuk, teman-teman. Nah, lauknya ada tempe. Kita cobain ya. Kita cobain nasi tutuk oncom Tasikmalaya. Pak, nambah tempenya, nambah tempenya. Masih ada. Siap, makasih. Biar ini, biar bertenaga hari ini. Jadi ada kencurnya ya, Bu ya? Ada. Ada. Bener. Dari oncom. Dari oncomnya ya. Jadi oncom ini fermentasi ini ya, kacang atau kedelai. Kacang atau kedelai ya. Masakan sederhana, tapi rasanya kuat banget. Ada gurih-gurihnya, terus juga ada pedes-pedesnya. Sambalnya mantap nih, Bu. Tapi cuma tempe aja betul ya. Ini pakai tempe aja udah enak banget. Sama ada telur dadar. Telur dadarnya boleh, Bu? Ya boleh. Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 6 pagi sampai? Oh, sampai sore. Biasanya nasi tutuk oncom tuh enak dimakan ini pagi atau malam-malam nggak ada ya? Jarang ya? Pakai ini, ah. Boleh. Nah, jadi lauknya ternyata ada cumi, ada juga telur di sini. Yuk makan dulu nasi tutuk oncom Tasikmalaya. Ini baru pertama kalinya saya makan nasi tutuk oncom Tasikmalaya. Sampai di sini dulu ya cerita perjalanan saya di kota Tasikmalaya. Ikuti terus perjalanan saya mengelilingi 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Kita akan bertemu dengan tokoh inspiratif, kita akan menggali potensi wisata, ekonomi kreatif, dan masih banyak lagi. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, hatur nuhun. Ingin ku jelajahi setiap sudut bumi yang menyimpan rahasia tersembunyi. Cintai tanah ini dengan segenap jiwa. Sampai jasadmu nanti berada di dalamnya. Kan ku daki gunung tertinggi.